Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 3 telah dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pengenalan IPS untuk anak usia dini dari dosen pengampu Ibu Lili Siti Maesaroh SPDI MM dengan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nun Sumawiyanti. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Nah, sebelumnya kami adalah mahasiswa dari program studi PAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah STAI Sabili Bandung. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Bahan Kajian IPS Sejarah Anak Usia Dini. Nah, saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja presentasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sejarah IPS. Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat yang di negara asalnya disebut dengan Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri pada abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Latar belakang dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di Amerika berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi yang menyebabkannya pun berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai ras, diantaranya ras Indian yaitu penduduk asli Amerika Serikat, ras kulit putih yaitu yang datang dari Eropa, dan ras negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat yang multiras itu tidak memiliki masalah apapun. Namun, setelah tercetusnya perang saudara antara utara dan selatan yang dikenal dengan perang budak yang terjadi antara tahun 1861 sampai 1865, di mana pada saat itu Amerika telah siap menjadi kekuatan dunia, barulah terjadi beberapa masalah. Karena penduduk Amerika Serikat yang multiras itu memiliki kesulitan untuk menjadi satu bangsa. Selain itu, juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras itu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan menengah di Amerika Serikat. Adapun wujud Social Studies ketika lahir adalah merupakan semacam ramuan atau perpaduan antara sejarah, geografi, dan civics. Di samping reaksi para pakar ilmu sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan Amerika Serikat, pemasukan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatar belakangi oleh keinginan para pakar pendidikan. Hal ini disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa dapat 1. Menjadi warga negara yang baik dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya. 2. Dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para siswa tidak harus menunggu belajar ilmu-ilmu sosial di perguruan tinggi. Tapi mereka sebenarnya sudah mendapatkan bekal pelajaran IPS di bangku TK atau PAUD, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah. Pertimbangan lain dimasukkannya social studies ke dalam kurikulum sekolah adalah kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan dan pengorganisasian materi IPS. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Yayah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayah Waryati dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Agar materi pelajaran IPS lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah, bahan-bahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi teman-teman sebaya, serta lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa daripada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dari ilmu-ilmu sosial. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaan tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun yang disebut Repelita. Pada masa Repelita itu, pada tahun 1969 sampai 1974, tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain: 1. Kualitas berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. 2. Kualitas menyangkut peningkatan mutu lulusan. Ketiga, relevansi berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan membangun. 4. Efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. 5. Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional pada tahun 2004. Pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). IPS berganti nama menjadi pengetahuan sosial. Pengembangan kurikulum pengetahuan sosial merespon secara positif sebagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Rasional mempelajari IPS. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya, Ibu Pipi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Nuri Alawiyah dari kelompok 3. Insya Allah saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Ibu Yayah. Rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Agar siswa dapat: poin pertama, mensistematiskan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Poin kedua, lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Di poin ketiga yang terakhir, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. IPS atau disebut pengetahuan sosial pada kurikulum 2004 merupakan satu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI sampai SMP dan MTS untuk jenjang SD dan MI. Namun juga harus dimulai diajarkan pada TK atau PAUD. Pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, pengetahuan sosial sebagai suatu mata pelajaran yang menjadi wahana alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain.
siapa diri saya, pada masyarakat apa saya berada, persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan diri saya untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Apa artinya menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia? Bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah di waktu ke waktu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap siswa, dan jawabannya telah dirancang dalam pengetahuan sosial secara sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, pengetahuan diperlukan bagi keberhasilan siswa dalam kehidupan masyarakat dan proses menuju kedewasaan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Laila. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Siti Gunawaroh dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. B. Bahan kajian yang dikembangkan pada anak usia dini. Bahan kajian IPS yang perlu dikembangkan dalam diri anak terdapat 5 aspek pengembangan pengetahuan sosial anak usia dini atau PAUD berikut ini. 1. Berbudaya. Mengerti dan menerima perbedaan dan kesamaan dapat dilakukan pada masa usia dini. Upaya untuk mengenalkan perbedaan dan kesamaan serta penerimaan terhadap perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan konsep pembelajaran ilmu sosial yang menarik dan bermakna. Lingkungan hendaknya mengembangkan kebudayaan baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang menghargai keragaman dan kesatuan dibangun atas dasar saling menghormati yang dalam terhadap semua individu dan kelompok. Untuk menciptakan ruang kelas yang mengandung rasa saling menghargai di antara individu dan kelompok pendidik, terlebih dahulu harus memahami tentang 1. Perilaku, nilai-nilai dan gagasan guru sendiri mengenal orang lain. 2. Perilaku, nilai-nilai dan gagasan anak mengenal orang lain. 3. Bagaimana perilaku terhadap orang lain dipelajari. Perilaku dan nilai-nilai yang nyata dan membimbing merupakan dasar untuk menghargai keanekaragaman sebagai seorang pendidik. Guru kelas lebih dari sekedar memahami perilaku diri sendiri dan perilaku anak. 2. Waktu, kesinambungan dan perubahan. A. Waktu. Sering waktu anak mencapai taman kanak-kanak mereka menggunakan istilah-istilah waktu dan jam dalam bercerita meskipun mereka belum di atas istilah-istilah waktu. Realisasi konsep lamanya jarak seperti jam dan minat. Mereka memahami bahwa istilah-istilah ini memiliki makna. Anak pertama memulai dengan kegiatan mengasosiasikan jadwal kelas reguler seperti hari. Kemudian mereka mencocokkan jadwal ini dengan waktu yang ada di jam. Selanjutnya konsep jam, setengah jam, dan seperempat jam dapat berkembang anak usia 5 tahun. Mulai mengerti unit sementara waktu seperti hari, tanggal, dan waktu kalender. Dirumuskan pada urutan sementara atau peristiwa yang berurutan dan dapat menyesuaikan diri pada waktunya. Mencocokkan waktu dengan peristiwa. Eksternal itu adalah hari, matahari bersinar, atau itu adalah malam, bintang-bintang berada di luar. Memahami kalender waktu termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi konsekuensi seperti waktu pertama, terakhir, berikutnya, kemudian lebih cepat, sebelum dan sesudah. Pada usia 5 tahun anak-anak dapat menyatakan apa hari itu dan akan menggunakan istilah umum hari ini, sebelum atau dalam berapa hari. Pertama, anak bisa menanggapi kata waktu. Berikutnya mereka dapat menggunakan kata sendiri. Akhirnya mereka dapat menggunakan kata waktu menjawab pertanyaan yang benar. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Rosita dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Bu Laila. 3. Orang, tempat, dan lingkungan. Perencanaan untuk mengajar geografi dimulai dengan studi lingkungan, fisik,
dan kemampuan serta kesempatan anak untuk mengamati, berspekulasi, menganalisis, dan mengevaluasi lingkungan. Lingkungan dan eksplorasi anak di dalamnya sangat kompleks dan rumit. Untuk membantu pendidik mengatur anak-anak untuk belajar geografi dalam suatu lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh konselor disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwenda dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 4. Identitas dan perkembangan individu. Pengembangan kompetensi sosial adalah fitur utama dari program preschool dan penelitian menunjukkan pentingnya untuk kesuksesan sekolah nanti. Perbedaan dalam kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain juga bisa bergantung kepada kematangan anak-anak. Meskipun 3-4 tahun berpindah dari bermain asosiasi paralel ke awal bermain dan belum siap untuk berhubungan dengan orang lain. Pada usia 5 tahun, anak umumnya telah mengembangkan teman khusus dan akan dapat mengunjungi teman mereka sendiri. Anak-anak memasuki kelas preschool primer dengan berbagai pengembangan sosial dan keterampilan. Para peneliti telah menunjukkan sejumlah teori untuk menjelaskan mengapa anak berbeda dalam kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Di antaranya adalah teori perilaku, teori Erikson, dan teori-teori sosial kognitif saat ini Bronson 2000. 5. Kekuasaan sipil dan pemerintahan. Dalam program prasekolah dan primer, anak-anak tidak hanya mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang demokratis, tetapi mereka benar-benar warga negara yang demokrasi the way 1944 harian. Berkontribusi pada penciptaan, promosi sesuatu masyarakat yang demokratis dan menerima manfaat dari milik masyarakat ini. Melalui setiap pengalaman dalam program ini, anak-anak belajar bahwa mereka layak dihargai, dihormati. Mereka tahu bahwa mereka akan memenuhi kebutuhan individu dan Anda untuk melindungi kebebasan berekspresi, mengejar kebahagiaan dan hak-hak lainnya. Namun sambil belajar untuk memperluas keprihatinan mereka dan memberikan sebagian dari keegoisan mereka. Sebagai anggota komunitas demokratis, anak-anak mengembangkan rasa kekhawatiran, mengakui bahwa kepentingan mereka tumpang tindih dengan kepentingan orang lain, dan kesejahteraan mereka erat terkait dengan kesejahteraan orang lain. Wiley Weiss 2003. Belajar untuk menyeimbangkan kebutuhan individual dan kepentingan umum. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disajikan oleh rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang bahan kajian IPS Sejarah Anak Usia Dini. Semoga materi dari kami dapat memberikan manfaat khususnya bagi kelompok kami dan juga bagi halayak umum. Mohon maaf jika selama pemaparan materi kami banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.